Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dumaiku, terima kasih, selamat datang kembali di Real Channel 18. Oke guys, hari ini hari Kamis Juli tanggal 16 jam 12:10, saatnya lunch time. Jadi aku lagi nunggu Grab Food aku datang. Daripada aku bengong, aku buat satu konten lah ya, lumayan kan. Oke. Masih seputar cerita aku diselingkuhin sama suami aku. Oke guys, kali ini aku mau bersharing sama kalian itu beberapa tanda yang aku temui ya, yang aku temui ketika suamiku mulai berselingkuh. Bisa jadi tanda-tanda yang aku temui tidak kalian temuin karena kan kasus kita berbeda mungkin, atau bisa jadi yang aku temuin itu juga kalian temuin tapi kita sama-sama nggak ngeh gitu kan, atau bisa jadi ini sudah layak umum gitu, maksudnya yang aku sendiri baru ngeh ketika dia sudah nggak ada lagi gitu kan. Oke, yang pertama itu adalah tanda-tanda dia itu, aku ngerasa dia itu udah nggak cinta lagi sama aku gitu. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu kan dia sayang banget sama aku ya. Aku kalau bicara itu pasti lembut gitu. Jadi dia itu kalau mau membicarakan sesuatu atau ngomong sesuatu tuh pokoknya tuh lembut yang enak didengar gitu. Terus penuh cinta kasih tuh maksudnya gini, apa-apa tuh ya setiap jam itu aku selalu ditelepon. Dah, lagi apa gitu. Dah, udah sampai kantor. Dah, selamat kerja ya sayang gitu. Dah, hati-hati jangan sembarangan gitu. Sampai dengan kalimat-kalimat gurauan seperti dah, jangan menggatal ya sama yang lain, jangan perli-perli gitu. Perli-perli kalau bahasa Sumatera itu jangan genit-genit gitu, jangan main mata sama orang gitu. Terus satu, kalau enggak dah ayah rindu gitu, dah nanti pulang cepat ya gitu, dah nanti jangan kemana-mana ya, atau dah nanti malam dinner ya gitu. Nah itu simpel ya, tapi sangat buat aku tuh sangat romantis gitu ya. Terus dia juga perhatiin aku, dia udah sehat gitu. Terus dia juga kalau aku batuk dikit, kan aku kadang sering batuk kalau alergi ataupun karena udara dingin, aku nggak tahu, jadi aku tuh batuk tanpa sebab gitu. Jadi dia langsung ngambilin obat atau ngambilin minuman gitu, yang aku nggak usah bilang ayah minta tolong dong ambilin minum, atau ayah minta tolong ambilin obat gitu. Dia tuh otomatis akan pergi dan mendapatkan obat itu. Terus nggak cukup sampai situ, dia akan duduk di samping aku meminumkan obat itu, terus ngasih minum sama aku gitu. Dan terakhirnya dia pasti ngecup kening aku, bilang cepat sembuh ya sayang gitu. Itu hal-hal yang membuat aku tuh merasa setelah menikah aku semakin jatuh cinta sama dia gitu loh ya. Tapi itu tidak lagi terjadi di 2 tahun akhir ini gitu. Nah mungkin rasa cinta itu sudah hilang, atau rasa cinta itu sudah tergantikan. Yang saya sendiri juga nggak tahu kan salah saya apa, atau hal apa yang membuat dia itu berpikir bahwasanya aku ini sudah nggak layak untuk dicintai. Aku juga nggak tahu itu. Nah kalau menurut aku kan, kalau seandainya aku ada salah atau namanya istri ada kekurangan gitu kan, akan lebih baik gitu. To the point, misalkan bilang, nah gitu yuk gitu, ayah mau bicara ya, misalkan, oh nah itu jangan kayak gini gitu, itu salah atau apa gitu, harusnya tuh begini gitu, sebaiknya tuh kamu melakukan seperti ini gitu. Jadi enak kan ya didengar di telinga gitu kan.
Jadi nggak cuma sekedar blaming on someone atau menyalahkan seseorang gitu, tapi juga memberikan solusi atau memberikan pandangan, memberikan masukan kita itu harus bagaimana sebaiknya gitu, supaya kita itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Kan dia kepala rumah tangganya, bener nggak guys? Nah, tapi itu tidak terjadi di 2 tahun yang terakhir ini gitu. Terus yang keduanya, aku sih merasanya ya, mungkin suami aku selingkuh itu ya karena ya mungkin ini bisa jadi mungkin benar mungkin salah gitu ya, karena dia itu pengen punya lebih banyak partner seks gitu loh, partner secara seksual. Maksudnya gini, mungkin suamiku menginginkan variasi seks ya, atau yang beragam gitu. Jadi mungkin apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah buat, apa yang kita sudah pernah lakukan itu menurut dia kurang beragam gitu. Nah, kurang variasi lah istilahnya gitu. Tapi bukan berarti ini suatu pembenaran untuk selingkuh sebenarnya ya kan. Kan itu menurut aku ya, kalau memang betul itu alasannya, kan harusnya bisa diomongin ke istrinya atau ke suaminya gitu, bahwasanya aku pengen lo misalkan nanti variasi seksnya begini, atau aku pengen lo pakai gaya ini, pakai gaya itu gitu. Atau kalau sama-sama nggak tahu seperti apa ya nggak ada salahnya kan kita mencari referensi dari buku atau dari mungkin ada video atau apa gitu kan ya. Untuk hal yang positif aku rasa kan boleh ya, bener nggak sih? Itu edukasi seks itu seperti kita belajar biologi kan gitu kan. Tapi bukan berarti terus menjadikan nonton video porno itu suatu hal yang kebiasaan atau bahkan menjadi satu hal atau tindakan yang negatif. Itu jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik gitu. Nah, itu kan maksud aku masih bisa diomongin karena kita secara harfiah itu kan kita sama-sama suami istri, maksudnya yang resmi yang sah gitu. Jadi ya kita nggak hanya omongan kita nggak hanya sekedar lu udah makan atau belum, lu sehat apa enggak gitu, nggak, tapi secara bagian intim juga wajar gitu kalau itu didiskusikan. Jadi kalau istri itu ada kekurangan, ya harusnya suami yang ngasih uh, ngasih masukan, harusnya bagaimana biar sama-sama enak, biar sama-sama menikmati cerita keintiman itu ya kan. Bener gak sih? Kalau aku salah tolong dikoreksi ya guys, tapi keterbukaan itu menurut aku penting gitu, karena keterbukaan antara suami istri itu ya bisa berdampak pada kepuasan gitu. Kalau misalkan suaminya nggak pernah nanya nih sama istri, kamu puas nggak sih kalau ketika berhubungan intim dengan aku gitu. Misalkan suaminya pun udah nanya tapi si istrinya malu untuk menjawab, atau sebaliknya ya, maksudnya si istri nanya tapi suaminya malu untuk menjawab, itu juga nggak akan jadi gitu. Jadi maksud aku begini, ya udah diomongin aja gitu. Itu kan suami istri ya nggak apa-apa lah gitu, bukan orang lain kan ngomongnya gitu. Jadi kalau ada keterbukaan dalam hal keintiman itu insya Allah gitu ya, menurut aku sih akan menjauhkan dari keinginan untuk berselingkuh ya, kecuali memang dia punya watak atau sikap atau karakter atau kebiasaan yang memang jauh lebih senang menggatal gitu kan ya. Nah, aku nggak tahu tuh kalau kayak gitu, dalillahi ta'ala ya kan. Terus karena aku juga mikirnya kamu terpuaskan dengan orang lain yang notabene bukan istri sahmu. Pertama, riskan terhadap kesehatan ya kan. Kan kamu nggak tahu apakah wanita yang kamu ajak bercinta itu adalah wanita yang bersih, nggak punya penyakit kelamin, nggak punya HIV AIDS atau sejenisnya gitu. Atau kamu kan juga nggak tahu sebelum jumpa dengan kamu perempuan itu main dengan siapa aja, dengan laki-laki mana aja, kan kamu nggak tahu, bener nggak? Tapi kalau dengan istrimu atau dengan suami sahmu, insya Allah kan kamu tahu gitu hari-hari mereka seperti apa. Lagian kan nggak dosa, iya kan? Itu menurut aku. Tapi aku sih nggak tahu ya, uh,
kalau mungkin bagi sebagian orang membicarakan masalah keintiman mungkin masih tabu atau malu ya, tapi kalau aku pribadi sih ya nggak apa-apa sama suami aku sendiri gitu. Justru kalau nggak diomongin malah kita nggak pernah tahu, jadi kita nggak pernah bisa belajar untuk memperbaiki diri kan gitu ya kan. Oke, yang berikutnya yang aku amatin dari suami aku ya, kayaknya dia komitmennya rendah gitu, atau bisa dikatakan malah belum siap berkomitmen. Jadi gini, dia tahu dia menikah gitu, dia tahu dia punya istri gitu, tapi komitmen atau apa namanya eh apa namanya komitmen dia rendah atau dia belum siap gitu, maksudnya belum siap secara lahir batin untuk bertanggung jawab terhadap istrinya gitu loh. Ngerti nggak guys? Maksud aku ngerti ya. Jadi kalau dia punya komitmen, otomatis dia ada rasa tanggung jawab. Oh iya, aku menikahin dia. Itu kalau apalagi kalau bukan karena nafsu ya alasannya. Harusnya kan dia sudah bertanggung jawab gitu ya kan, dengan perempuan yang dia nikahin gitu. Jadi tanggung jawab itu kan bentuknya banyak. Tanggung jawab nggak cuma materi atau imateri ya, tapi tanggung jawab moral juga kan, bener nggak sih guys gitu. Jadi dia nggak siap komitmen gitu, dia masih seneng kabur-kaburan, masih pride-nya tinggi. Pride itu apa ya bahasa Indonesianya? Pride itu gengsi ya, kalau nggak salah gengsi ya, pride-nya tinggi gitu. Jadi aku masih suka senang-senang, aku masih suka menggatal ke sana kemari gitu. Jadi mereka itu menikah tapi nggak pernah menganggap bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral atau sesuatu yang suci gitu loh. Mungkin kurang lebih begitu guys yang aku pikirkan ya, karena aku sendiri udah sering kali ngomong di semua vlog aku apa namanya memvideokan semua apa yang aku alami atau aku rasakan ini, karena aku sampai detik ini nggak pernah bisa gitu duduk satu meja dengan suamiku untuk bicara apa aja gitu. Karena mau komunikasi boro-boro mau face to face duduk satu meja, orang dia aja ngeblok WA aku ya kan, ngeblok HP ku, ngeblok, nggak bisa ditelepon, nggak bisa dihubungi, nggak bisa SMS. Itu dari cerita dari pertama kali nikah udah begitu. Jadi kalau ada masalah dikit dia langsung main blok, ada masalah dikit langsung main blok. Dan dia suka-suka aja dia datang, suka-suka dia kalau nggak happy ya dia pergi. Kalau nanti kalau udah dia merasa tenang mungkin dia akan pulang. Tapi dia nggak pernah mikirin bagaimana perasaan istrinya ya. Dia nggak pernah menempatkan dirinya sebagai istri. Oh kalau aku jadi istri gimana ya, kalau aku digituin sama pasangan gitu ya. Jadi bukan karena aku sebagai wanita, sebagai istri mencari pembenaran diri, bukan ya. Tapi apa namanya, kalau kita sudah menikah ya menurut aku ya kita sama-sama berkomitmen untuk saling menjaga marwah diri kita masing-masing gitu kan, untuk saling menjaga kesetiaan ke cinta kasih kita berdua gitu kan, di baik di depan kita ataupun di belakang kita. Harusnya sih gitu ya, harusnya. Tapi kan kadang apa yang kita inginkan tidak menjadi kenyataan ya, karena pada dasarnya yang kita ini cuma manusia yang bisa berusaha sebaik mungkin gitu, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Oke, terus yang berikutnya itu suamiku pernah ya bilang gini, suamiku ya pernah bilang gini kan, dia namanya kerja di kontraktor ya, kadang mungkin dia dihadapkan pada klien-klien atau dia entertain orang atau dia apa namanya membawa orang untuk happy lah istilahnya gitu, entah entertain makan, jalan-jalan, atau mungkin ke pub, ke karaoke, ke diskotik mungkin ya. Tapi sejauh yang aku kenal sih kayaknya nggak sering-sering amat gitu. Tapi kalau minum iya, aku rasa suamiku minum gitu, maksudnya alkohol itu mungkin iya sometimes occasional lah gitu. Nah aku khawatirnya ya guys, aku sih nggak pernah nanya ya, tapi aku khawatirnya dia itu jadi kayak apa situasi yang terjadi pada saat ini
dia menjadikan itu sebagai faktor utama dia untuk selingkuh. Misalkan dia bawa orang nih, rombongan klien dia ke karaoke atau pub, diskotik atau tempat makan atau apalah gitu, dimana di situ ada pelayan-pelayan wanitanya gitu ya. Nah mungkin ya, karena suamiku mungkin ada minum sedikit atau banyaknya gitu, terus dia mabuk, terus dia ditemanin sama perempuan gitu, terus dia cipika-cipiki, cium sana cium sini, pegang sana pegang sini gitu, sehingga merasa kenikmatan gitu ya. Jadi berkontinu gitu, berkelanjutan gitu. Nah disitulah mungkin potensi dari perselingkuhan itu dimulai. Tapi kayaknya enggak juga sih ya, jadi suamiku enggak kayak gitu sih tipenya. Cuman ya nggak tahu ya, lillahi ta'ala deh ya kan. Aku kan nggak pernah tanya, bahkan kalau gimana mau tanya dia selalu menghindar kalau ditanya ya kan. Jadi aku tuh menerka-nerka sendiri gitu, meraba-raba sendiri gitu. Sebenarnya apa sih alasan dia selingkuh gitu, aku itu selalu cari tahu sendiri. Jadi aku tuh introspeksi, flashback ke belakang, apa yang terjadi di belakang, apa yang pernah terjadi gitu. Jadi aku tuh merangkumnya sendiri gitu guys. Jadi bisa jadi aku benar, bisa jadi aku salah gitu. Tapi yang jelas salah satu dari salah dua atau salah tiga dari apa yang aku sampaikan hari ini itu adalah alasan kenapa suami aku selingkuh. Jadi kalau nggak karena A ya karena B, karena C, karena D gitu loh guys gitu. Itu ya. Jadi menurut aku sebenarnya menjadikan faktor situasi seperti itu bukan alasan untuk berselingkuh. Bener nggak sih? Masa mabok aja terus karena didampingi sama wanita-wanita yang ada di pub atau karaoke itu, atau misalkan wanita-wanita penghibur itu, atau misalkan sekedar dia minum di kedai kopi biasa di warung-warung pinggir jalan gitu, terus ada yang nemenin terus dia mulai selingkuh gitu dari situ. Atau mungkin dia pas lagi bisnis trip gitu, entah di pesawat, di ruang tunggu, entah di tempat makan, entah di mall, entah di mana, ketika dia jauh dari kita istrinya gitu, terus mulai kenalan dari situ sehingga terjadi perselingkuhan di situ. Aku juga nggak tahu ya guys, lillahi ta'ala. Namanya juga aku menerka-nerka. Sekali lagi aku membuat video ini menerka-nerka alasan dia kenapa dia itu selingkuh gitu ya. Atau memang sudah habit, sudah watak, sudah karakter, sudah bawaan orok ya, aku juga nggak tahu. Atau karena memang pola asuh yang salah seperti di video aku yang sebelum-sebelumnya. Jadi sama orang tua tuh didikannya kalau istri ini nggak bagus ceraiin, cari lagi istri lagi. Nanti kalau ini nggak kaya ceraiin, nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih apa-apa ceraiin, nanti nyari lagi. Kalau ini nggak seksi, nggak cantik, ceraiin gitu. Terus nyari lagi, nanti ketemu yang ini ada duit tapi nggak bisa punya anak, ceraiin. Atau misalkan nyari lagi nih, ketemu lagi perempuan misalkan ini cantik tapi misalkan dia nggak punya body yang bagus gitu, atau gendut atau kurus atau bengkring ceking cekung gitu kan, atau buluk gitu. Ini nggak enak dipandang, ceraiin aja, cari aja yang lain. Ya kalau kayak gitu sih nggak pernah ada selesainya ya guys, bener nggak sih? Karena pola asuh orang tua itu atau apa yang terjadi di dalam keluarga itu menentukan kita nantinya jadi apa. Itu menurut aku guys gitu. Tapi bisa lagi setelah aku bisa jadi salah gitu ya menganalisa itu, karena aku kan bukan pakarnya ya. Sebenarnya aku nggak mau bicara banyak karena aku sendiri juga masih kurang banyak ilmunya. Tapi apa yang aku sharing ini adalah apa yang aku rasakan gitu guys. Jadi aku niatnya cuman sharing ke kalian gitu, mana tahu ya, mana tahu ini bermanfaat buat kalian gitu. Tapi kalau buruk ya jangan dipakai ya, jangan diambil gitu. Oke, terus yang berikutnya yang aku amati juga ya, mungkin kayak gini loh guys, kayak kita cewek gitu ya. Kalau cewek lagi kumpul nih dengan para cewek gitu, geng arisan kayak, atau cuma sekedar teman nongki-nongki kayak gitu, kadang kan kita ada rasa nggak percaya diri gitu ya. Benar nggak sih guys? Aku minder yang sana lebih kaya, aku minder yang sana kok bisa cepat ini ya, gampang dapat
dapat pacar ya, terus atau minder gue, tapi kok yang senang gampang banget ya dapat uang gitu, atau minder kita itu di antara teman-teman yang mereka tuh pokoknya dapat atau dengan mudah mendapatkan apapun yang mereka mau gitu, ya kan. Sehingga kayaknya itu juga yang terjadi sama cowok-cowok itu kali ya, atau itu juga yang terjadi dengan suami-suami kita, ketika dia dengan ngobrol dengan sesama lelaki atau lagi ngumpul dengan sesama lelaki, mungkin yang dibahas gitu juga kali ya. Misalkan si A nih, ada cowok si A bilang, aku semalam habis kencan sama si cewek ini gitu. Wah, apalagi maaf kata nih, kalau sampai mereka make love, pasti kan si temannya ini akan ceritakan, gila lo tadi malam gua di hotel sampai berapa ronde, atau begitu dasar dia pelayanannya atau apa, kan pasti diceritain ya. Gitu nggak sih kalau cowok? Aku juga nggak tahu deh. Tapi ada juga misalkan cowok lain akan cerita gini, gue mah gampang, dia mah gampang, gue ajak makan aja dia pasti udah mau gitu, atau gue ajak jalan-jalan aja, aku beliin sesuatu, orang itu udah pasti mau tidur sama aku gitu. Atau misalkan yang lainnya gitu ya, akan tegur ke suamiku, misalkan, lu sendiri gimana, masa lu nggak bisa atau nggak punya keberanian untuk kayak kita sih gitu. Jadi kayak racun gitu, kayak ngasih, kayak nebar racun gitu, kayak misalkan, kamu kok anteng-anteng aja sama istrimu gitu, kenapa nggak kayak kita gitu, nikmati hidup bro gitu, misalkan selagi kita masih bisa selingkuh lah sebanyak-banyaknya bro gitu. Ngerti nggak maksud aku ya? Pembicaraan mungkin bisa jadi terjadi dari situ, sehingga timbullah itu ya, yang tadinya misalkan suami aku misalkan kepercayaan dirinya nggak ada gitu, tapi karena harga diri dia tinggi gitu, yang tadinya nggak pengen niat selingkuh, dia akan, ya udah gue akan buktiin ya kalau gue juga bisa selingkuh, mungkin gitu berawalnya dari situ juga. Jadi aku nggak tahu ya guys, ini hanya rabaan-rabaan aku aja ya, karena aku nggak pernah tanya sama dia, kalaupun tanya juga aku nggak yakin dia akan jawab gitu, karena susah ya ngomongin soal kayak gini kan, susah gitu. Oke, yang selanjutnya itu aku mikir ya, alasan apa ya kira-kira yang bikin suami aku tuh selingkuh gitu, atau mungkin alasan marah gitu. Bentar ya guys, ada telepon, bentar. Halo halo. Halo Mbak. Iya Mbak. Apa? Itu Pak Daniel mau pergi atau aku mau nganterin barang? kamu kamu antar buahnya dulu, udah beli buah kan? Hmm. Udah. Terus dia mau ngantar barang kayaknya ke Kemang gitu Oh 86. Ya ya. udah aku WA Pak Geraham dulu ya. Kamu WA Pak Gerawan, tapi karena yang pesan Mister GP dulu ya, kamu tanya sama dia dulu, Sir, jadi apa, do you want to go out or not gitu. Kamu WA gitu ya. Siap. Kalau misalkan enggak, kamu bilang aja, if you are not going anywhere, Mr. DR ask me to send paket kemana gitu, atau bilang aja gitu Ya ya. siap. Ya Udah udah itu ini aja. aku WA Pak GP sama Pak Daniel nih Mbak. Kamu minta bonnya kan tadi, beli buahnya? Udah dong. Tadi kan Oh, udah mungkin ke Mbak juga. belum kubuka WA-nya. Ya udah itu aja ya. Kamu Siap pertama siap. nanya sama GP dulu ya. Dia mau pergi apa enggak? Karena Iya yang Mbak. booking dia kan kamu dulu kan? Siap. Ya udah. Yang BTW buat buat buah Mbak, aku kan nanya dia ya, Mas kalau lemon segala terus Mas nggak punya ya gitu. Emang kenapa Mbak? Terus kata dia kadang enggak Mas gitu. Ya kalau lewat sini aja lihat aja Mas, kalau ada beli, kalau enggak ya udah, katanya gitu. Cuma agak susah dia nyetoknya sekarang, dia bilang gitu Mbak. ya udah, lupain kalau gitu ya. Ya nanti gampang Ya dicari deh ya. Kan dia belum minta juga. Ya udah, kamu telepon ke GP dulu deh. Karena yang booking kamu kemarin kan dia dulu. ya Kalau dia nggak pergi baru kamu antar yang paketnya DR ya. Oke. siap. Yuk, dah. Sorry ya guys. Supir kantor. Jadi, oke, yang selanjutnya ya guys, yang rabaan aku nih, eh, mungkin karena faktor seringnya terjadi pertikaian, mungkin ya, karena eh, kadang gini,
namanya suami istri nggak mungkin nggak bertengkar, benar gak sih? Karena aku mengalami susah untuk komunikasi dengan dia gitu, kadang terjadi selisih paham gitu. Jadi informasinya itu kadang nggak lengkap yang kita terima, sehingga ketika kita tanya menjadi ribut gitu. Jadi apa namanya, bertikai, yang tadinya aman damai sentosa gitu jadi bertikai, atau kalau dia ditanya tapi nggak jawab jadi akhirnya bertikai ribut gitu, ya kan? Tapi dari apa keributan yang pernah aku dan dia lakukan gitu ya, apa namanya, seringnya keributan itu alasannya sebenarnya ya karena aku merasa nggak nyaman, karena hidupku selalu dikepoin sama Lampir dan anak-anaknya gitu. Aku diteror waktu itu terus-terusan yang jelas-jelas mengganggu hidup aku gitu. Karena aku kan punya sosial dengan teman-teman aku yang lain gitu. Jadi dulu Facebook aku, IG aku nggak aku protect guys, nggak aku public gitu. Jadi nggak aku privasi, dulu aku public, jadi semua orang bisa add friend gitu. Nah, kadang itu mereka itu membuat satu account fake gitu dengan banyak caranya gitu supaya bisa jadi teman aku. Nanti kalau udah masuk, nanti kalau aku posting apa, dia akan ngata-ngatain aku, yang bilang aku pelacur lah, perempuan pinggir jalan lah, yang aku bilang aku ini apa namanya, pokoknya kasar-kasar yang kata-katanya gitulah, pengganggu perusak rumah tangga orang lah gitu. Nah, otomatis kan jadi teman-temanku pada nanya, ya ada apa nih orang ini kok kayak gini gitu kan. Jadi kan dari satu kali dua kali itu aku merasa nggak nyaman. Terus aku sering di inbox dengan banyaknya kalimat-kalimat makian dari dia ataupun anak-anaknya gitu. Tapi setiap kali ku tanya langsung tuh ke Lampirnya pada saat itu ya, pada awal-awal itu, dia selalu bilang gini, aku tuh nggak pandai main-main kayak gitu, aku nggak pandai buat kayak gitu, kata dia gitu. Jadi kan gue bingung ya guys. Dia bilang katanya dia nggak pandai nulis-nulis gitu, dia nggak pandai buat kayak gitu. Tapi nyatanya aku terima itu terus menerus gitu. Dan itu ada buktinya, sampai sekarang pun ada buktinya guys. Itu di awal-awal ketika aku tahu bahwasanya suami aku belum bercerai dengan istri yang pertama. Jadi hanya ngakunya kan suamiku pisahan gitu aja kan, dan lama udah nggak tinggal serumah gitu. Nah, aku suka ributnya karena pertengkaran itu gitu. Sebenarnya antara aku dengan suamiku sendiri nggak punya bahan untuk bertengkar, karena pribadi dari kita berdua ini nggak ada gitu. Tapi yang sering terjadi pertengkaran ya karena aku merasa nggak nyaman terhadap apa yang mereka buat gitu. Terus dan suamiku itu kenapa bikin aku marah, karena dia selalu diem. Jadi kayak gini, kayak apapun yang terjadi itu sepertinya dia nggak mau tahu gitu. Ibarat kata gini, kalian ribut sendirilah, aku cuci tangan gitu loh. Kan nggak bisa ya guys. Kan harusnya dia sebagai kepala rumah tangga itu justru dia bisa mendamaikan, gimana caranya menengahi kan gitu, ya kan? Gimana supaya aksi anak-anaknya nggak frontal, nggak jahat ke aku gitu kan. Kan bahkan aku nggak terima loh guys kalau aku disebut perusak rumah tangga orang tuanya. Karena apa? Karena aku nggak merusak apa-apa gitu. Aku nggak tahu gitu. Yang aku temukan saat itu adalah bapaknya mereka dalam keadaan sudah nggak dengan mereka gitu, ya kan? Jadi selama kehidupan dia sebelum jumpa dengan aku, ya aku cukup tahu, tapi aku nggak mau tahu lebih lanjut gitu, karena kan dia sendiri yang bilang ke aku move on gitu ya. Jadi yang lama ya udah biar berlalu gitu. Tapi aku sangat peduli dengan kehidupan dia setelah bersama aku gitu loh. Jadi tapi dia kan nggak ada itikat untuk melerai, atau nggak ada itikat untuk mendamaikan atau bagaimana. Jadi dia tuh nggak ngambil satu tindakan apapun guys gitu, cuci tangan aja udah gitu. Jadi kalau diajak ngomong dia diem atau dia menghindar, dia berkelit gitu, nggak pernah menjelaskan, apalagi mendamaikan, nggak pernah gitu. Jadi pertikaian itu mungkin terlalu sering dan membuat dia merasa apa namanya, kemudian cenderung bersikap menjadi defensif gitu.
Defensif itu apa ya dalam bahasa Indonesianya? Tunggu, defensif. Defensif itu gini loh. Dia itu cenderung marah balik gitu. Oh, kita marah nih, padahal kita cuma nanya, marahnya cuma biasa aja gitu ya. Tapi dia langsung defensif gitu. Dia langsung marah balik ke aku untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan lain dari aku gitu. Itu defensif seperti itu kalau nggak salah. Jadi karena kalau mungkin suamiku menyadari kalau aku tanya terus itu kan, aku kalau tanya tuh aku tuh memang orangnya ya gini guys, aku kerja bertahun-tahun ya kan. Nah, salah satu tugas aku adalah aku tuh kalau dikasih masalah gitu, aku harus bisa mencari tahu ini apa sih sebenarnya, root cause-nya apa. Root cause-nya itu apa yang menyebabkan ini jadi fail, apa yang menyebabkan ini jadi nggak berhasil, atau ini menjadi kacau, shipmentnya menjadi berantakan atau apa. Jadi aku tuh mencari tahu root cause-nya itu bagaimana. Jadi mungkin itu juga yang membawa aku ke terbawa gitu di kehidupan pribadi aku dengan suamiku. Jadi ketika aku tanya, mungkin aku tanyanya juga terlalu kayak nyecer gitu. Mungkin aku ada salah juga gitu ya. Ada salah juga. Jadi kesannya tuh mungkin dia menerimanya kalau aku tuh uh, chasing dia gitu. Gimana sih bahasa Indonesia apa sih? Aku memaksakan dia untuk menjawab gitu, atau aku mencecer dengan pertanyaan yang dia sendiri nggak bisa jawab gitu. Tapi aku tetap tanya gitu. Karena aku tanya beberapa kali karena aku nggak dapat jawaban apapun gitu. Kecuali kalau suamiku dari awal aku tanya, dia bilang, oh gini loh ndah gitu, nih kamu gini aja deh ya, nggak usah ngomongin yang dulu. Misalkan, oh kamu gini aja deh, yang penting kamu gini aja, aku pasti ngikutin guys. Tapi karena aku tanya dia nggak pernah jawab, terus aku tanya lagi dan dia masih nggak jawab, itu aku geram gitu. Jadi mungkin buat dia itu membuat dia nggak nyaman dengan mencecar aku. Jadi kesannya tuh dia merasa tersudutkan oleh pertanyaan aku, padahal bukan tersudutkan, karena dia nggak pernah jawab, makanya aku nanya lagi gitu. Jadi mungkin itu nggak bikin dia nggak nyaman, nggak seneng. Mungkin itu juga jadi koreksi buat aku ya gitu bahasanya. Tapi serba salah juga ya, gimana dong kita nanya nggak dijawab, padahal bukti udah ada gitu. Kalau kita bilang oh ternyata bener, jadi kita begitu tahu oh ini ternyata bener, udah nggak boleh nanya gitu. Jadi gimana, gue juga bingung tuh guys. Ada yang tahu nggak solusinya harus gimana ya? Aku bingung. Mungkin di situ, mungkin dia ngerasa dia tersudutkan karena mungkin dia ngerasa aku tuh kalau kalau aku tuh selalu berhasil masuk ke dalam jiwa dia, dan aku tuh tahu persis gitu apa yang dia lakukan biarpun dia nggak pernah bilang sama aku gitu loh. Ngerti gak guys? Jadi dia tuh merasa jadi aku tuh nggak bisa gerak nih kalau ada dia gitu. Jadi dia itu nggak bisa gerak bebas kalau ada aku di samping dia, karena aku bisa menjadi alarm buat dia gitu. Jadi alarm kalau misalkan dia mau bebas berbuat apa gitu, dia ingat ada aku gitu. Jadi aku tuh yang bisa menjadi alarm atau tanda-tanda buat dia untuk supaya dia itu tidak melangkah lebih liar gitu loh. Gitu kurang lebihnya gitu guys. Tapi balik lagi, kalau aku salah mengasumsikan ini ya aku minta maaf juga ya guys. Karena aku sekali lagi aku kan bukan ahli psikologi ya kan. Terus terus yang aku tangkap selanjutnya itu karena setiap kali aku tanya itu suamiku gak pernah jawab, tapi suamiku sendiri kelihatan gelisah gitu loh, seperti nggak tenang gitu, kayaknya dia menyembunyikan sesuatu gitu. Jadi dia mulai berbohong. Terus misalkan harusnya saatnya udah pulang, dia masih bilang oh masih di kantor. Ketika kita tanya ngapain di kantor gitu, udah nggak ada kerjaan. Iya bentar lagi pulang kok. Enggak, bentar lagi gitu, yang makan dulu lah, yang ini dulu lah, yang ngopi lah, atau yang tarik nafas dulu lah apa gitu kan. Jadi dia sampai di rumah itu ya udah menjelang jam 8, yang notabene sebentar lagi jam 9 jam 10 tidur gitu. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu kan dia pulang jam 5 jam 6 maghrib, itu udah menjelang maghrib udah di rumah. Jadi dia mandi, begitu mandi kita ngopi bareng, ngeteh bareng gitu, kita
nonton TV bareng gitu, kita banyak a lot of thing to do gitu kan, fun semuanya gitu, bahagia semuanya gitu. Bener loh guys, I'm telling you the truth. Sebenarnya aku sama suamiku, kalau kalau nggak ada telepon dari Lampir, nggak diganggu akunya, nggak diteror sama anak-anaknya dia, aku nggak diteror sama keluarganya, aku tuh nggak ada masalah apa-apa sama suamiku loh. Aku tuh bahagia, tenang, damai, bahagia deh pokoknya sama suamiku juga. Aku tahu suamiku tuh mencintai aku tuh, aku tahu gitu. Suamiku menyayangi aku tuh, aku tahu, aku bisa ngerasain gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah yang bener-bener masalah yang disebabkan oleh kita berdua itu nggak ada. Aku juga bingung gitu. Nah, dia mulai tuh ya sembunyiin ponselnya juga guys. Kalau dulu awal-awal nikah sama aku, dia letak tuh gelas apa, handphonenya di meja. Aku minum guys. Jadi dia letak tuh ya handphonenya di meja, nggak pernah dipaspor, nggak pernah dipassword gitu. Dan aku kebetulan bukan tipe orang yang seneng gelatak gitu, maksudnya bukain HP-nya dia, ada apa sih, kenapa sih gitu ya, apa sih dia hari ini ngapain aja, siapa aja yang dia hubungin. Aku bukan tipe begitu guys. Jadi aku menjunjung tinggi privasi, biarpun dia itu sudah suami aku gitu ya, biarpun HP diletaknya di meja, dompet diletaknya di meja, tapi aku nggak pernah sentuh kecuali dia suruh. Itu pun kalau misalkan pernah ya dia bilang, "Dah tolong ambilin apa namanya, uang misalkan di dompetnya dia," gitu. Itu aku bukan ngambil dari dompetnya, enggak, aku ambil dompetnya, aku kasih dia biar dia ngambil uangnya. Itu aku saking menghargai privasi orang begitu gitu. Jadi aku pun nggak pernah cari tahu di HP-nya apa, tentang apa gitu, nggak pernah gitu. Biarpun HP dia nggak pernah dipaspor ya, password, aduh sorry terus salah terus ngomongnya, nggak pernah di password, tapi aku nggak pernah tertarik untuk cari tahu gitu guys. Nah, sejak dia banyak kebohongan itu, sejak dia mulai selingkuh itu, dia itu sering ngumpetin ponselnya gitu. Jadi aku tanya, loh HP mana gitu, ada di tas gitu. Kok nggak dicas, biarin aja deh besok aja gitu, padahal dia posisi HP-nya mati, atau mungkin dia silent, atau dia getar gitu kan. Tapi diumpetin gitu, diumpetin di mana hanya dia yang tahu guys. Bahkan seringnya terakhir kemarin itu suamiku pulang tuh hanya bawa HP yang sejuta umat itu. Jadi yang HP yang bagus Android dia, yang bisa WA, bisa line, bisa WeChat, semuanya itu nggak pernah dia bawa pulang. Jadi yang bawa pulang dia hanya HP butut dia, yang HP sejuta umat Nokia jadul zaman dulu itu aja. Jadi yang Android dia aku nggak pernah bisa temuin di mana keberadaannya, karena selama di rumah itu dia selalu main game atau lihat internet, lihat TV apa, lihat film, kan dia hobi lihat film-film barat ya, itu dari HP aku, dia selalu pakai HP aku gitu. Nah setiap kali aku tanya mana ponselnya, ada, dia cuma bilang ada di tas, ada di tas, tapi nggak pernah dikeluarin lagi. Nah, aku juga pernah sih kalau tengah malam gitu sekitar pokoknya di atas jam 12 sampai jam 2 itu suka ada teret 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 telepon bergetar gitu. Cuman aku ya dengar gitu aja, karena kalau tidur kan dia selalu peluk aku, jadi aku mau bangun pun dia pasti bangun kan, jadi aku nggak bisa bergerak. Tapi pas kalau aku lagi ke toilet ada bunyi drut drut gitu ya, kadang aku ambil juga, aku lihat gitu nomornya nggak di save gitu, tapi kalimatnya kalimat-kalimat dewasa gitu, yang rindu lah apa segala macam lah gitu. Jadi benar-benar itu buat aku sangat-sangat bikin apa, kepala senut-senut lah istilahnya gitu ya. Tapi yang jelas ponsel itu, apalagi kalau sampai di password ya guys, password itu ya berarti ada sesuatu yang dia simpan dalam HP itu ya kan. Aku pernah ya guys, ini jujur ya, suatu hari gitu, suatu malam sorry, aku tuh nggak bisa tidur karena aku kan sakit perut ya, kena apa, periodik lah, biasa monthly periodik. Nah aku tuh nggak bisa tidur, aku tuh sampai malam nggak bisa tidur. Terus suamiku kan udah tidur pulas tuh guys, terus aku lihat HP-nya di meja gitu kan. Nah tapi di password HP-nya kan aku nggak tahu passwordnya apa kan gitu.
Itu sampai aku ngambil kertas, 1 lembar kertas ya guys, aku mencoba pola gitu. Oh, pola gini nggak bisa, aku tandain tuh di kertas. Oh, aku udah nyoba pola gini nggak bisa. Oh, aku nyoba pola yang begini bisa nggak bisa. Oh, aku kalau polanya gini bisa nggak. Oh, polanya gini bisa nggak. Polanya gini bisa nggak. Itu aku cobain semua guys polanya, sampai lembaran HVS aku tuh benar-benar mau penuh gitu karena gambar-gambar pola yang aku coba gitu, tapi nggak bisa. Nah, terakhir itu menjelang jam 3, ketika aku udah mau hampir putus asa, akhirnya bisa kebuka dengan pola itu guys. Nah, aku buka itu polanya, bisa kebuka HP-nya kan, dia masih tidur nggak tahu gitu. Kebuka, nah dari situlah aku langsung cek semuanya. Wah, ternyata guys, kalian tahu nggak, foto misalkan dia makan nih, Bunda ya lagi makan nih gitu, terus aku tanya misalkan pakai apa ya makannya gitu, ikan gitu misalkan, kan suamiku suka ikan ya, ikan sama kuah gulai kayak kue apa gitu kan, sama perkedel misalkan gitu. Itu fotonya kan difoto, makanannya difoto dikirim ke aku guys. Aku pikir hanya ke aku guys, rupanya enggak, dikirim juga ke wanita lain. Terus kalau misalkan dia selfie nih, selfie, dia foto ke aku, dia kirim ke aku, ini ayah pagi ini ndak gitu, tapi rupanya dia dikirim juga foto yang sama ke perempuan lain. Jadi dari situ aku kan ini ya mikirnya, oh jadi aku bukan yang pertama, aku bukan yang prioritas, aku bukan yang spesial, karena apa yang kamu kirim ke aku juga dikirim juga ke orang lain yang sama gitu kan. Nah itu aku screenshot nomor-nomor dari, kan banyak tuh perempuan-perempuan di tempat dia tuh, aku screenshot semuanya. Terus aku langsung kirim ke HP aku, jadi kan kalau aku ngecek dari HP dia kan kelamaan tuh guys, ya kan. Jadi aku screenshot semuanya nomor-nomor dari perempuan yang gak aku kenal itu, terus semua WA-nya aku kirim ke tempat aku. Terus WA dari tempatnya dia itu aku delete, jadi seolah-olah aku tuh gak pernah lihat WA dia gitu. Jadi aku tidak meninggalkan jejak di situ. Terus langsung aku udah taruh lagi HP-nya gitu kan, setelah aku selesai semua screenshot itu. Udah terus dia terbangun gitu, kayaknya dia merasa juga ya, waktu itu dia berasa gitu. Terus dia nanya sama aku, dia lagi apa gitu. Oh, lagi duduk nih, perutnya sakit, aku bilang gitu. Ya udah nggak ke toilet lagi kan, sini ya peluk, kata dia kan gitu. Nah kan tugas aku udah selesai tuh, udah screenshotin semua, tinggal bisa aku cek nih, aku pikir gitu kan, tinggal bisa aku ngecek dari HP ku. Betul. Terus akhirnya aku tidur sampai pagi dia berangkat kerja, aku nggak bilang apa-apa guys. Nah ketika dia udah berangkat kerja itu, nah di kantor aku baru buka satu persatu tuh. Terus yang kelihatannya perempuan yang dengan bahasa yang dewasa gitu, bahasa perselingkuhan, itu aku sempat telepon guys. Aku nggak marah, nggak maki, aku cuma bilang gini, maaf mau tanya, Anda siapa ya gitu, ada hubungan apa dengan suami saya gitu kan. Nah dari beberapa orang yang aku telepon itu ya, jawabannya sama guys. Dia bilang katanya dia duda di sini. Terus ada juga yang bilang katanya dia punya istri, dia ngaku punya istri, tapi istri dia jadi TKW katanya gitu. Terus ada juga yang dia ngaku udah pisah gitu, seperti cerita dia ke aku waktu itu gitu. Terus ya dari beberapa yang dia ngaku-ngaku banyak itu macam-macam. Yang aku tangkap dari sikap suamiku itu ya, jadi dia itu sekali berbohong sehingga akhirnya dia terus-terusan berbohong, karena dia menutup kebohongan yang lama dengan menciptakan kebohongan yang baru. Nanti dia nutup lagi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Jadi akhirnya dia itu bingung gitu. Aku udah pernah ngomong apa ya sama si A, aku ngomong apa sama si B, aku bicara apa ya sama si C. Dan satu lagi, semua sama dia dipanggil sama Bunda. Kalau nggak Bunda, dipanggilnya apa? Sayang gitu. Jadi supaya dia mau nyebut nama pasti akan salah gitu ya kan. Jadi semua dipanggil yang sama, Bunda semua gitu. Semua sayang dipanggil sayang gitu. Hebat kan suamiku guys. Luar biasa memang, tapi itu cerita ya guys, jadi belum tentu apa yang terjadi sama aku itu terjadi sama kalian gitu kan. Masing-masing punya cerita masing-masing kan gitu ya. Tapi kalau cerita kita sama ya wallahu ya alam ya, berarti memang sudah begitulah
pola yang terbentuk dari para suami yang selingkuh kan gitu. Oke, lanjut ya guys. Tanda-tanda yang aku temukan gitu ya selanjutnya ketika suamiku mulai selingkuh gitu, itu jadi dia penampilannya baru guys. Yang tadinya kan suamiku cukup cukup orang yang sederhana gitu ya. Jadi tadinya suamiku tuh nggak kenal yang namanya minyak wangi ya, justru aku yang pakai gitu. Yang aku semenjak dengan aku kadang yang nyemprotin ke badan dia supaya wangi gitu. Temanku suamiku itu nggak kenal yang namanya sabun muka, cuci muka gitu, nggak kenal. Facial foam itu nggak kenal. Suamiku nggak kenal yang namanya, pokoknya suamiku itu yang benar-benar dari kampung lah. Ketika pertama kali aku temukan dia gitu kan, ya memang suamiku nggak bau gitu, keringatnya juga nggak bau gitu, tapi ya penampilannya biasa aja gitu loh, nggak ada yang spesial gitu. Tapi semenjak kenal dengan aku kan, aku selalu ribut masalah rambut panjang dikit mau potongnya gitu kan. Rambut dia keriting ya, jadi kalau panjang dikit tuh aku bilang potong lah biar rapi gitu. Jenggot juga kalau aku nggak suka yang panjang dikit, aku suruh dia potong. Jadi terbiasa gitu. Jadi selama hidup dengan aku tuh jadi terbiasa menjadi rapi gitu. Dan pasti makanan juga lebih terjamin kan, karena aku kan orangnya juga kan makannya adalah makanan yang alhamdulillah yang enak-enak gitu, yang belum pernah makan nggak enak kan gitu. Terus dia mulai berganti penampilan lah istilahnya gitu. Kalau pakai barang branded memang dari dulu semenjak dengan aku, suamiku suka kalau minta dibeliin barang gitu memang suka yang mahal gitu. Dia alasannya kalau mahal dikit tapi dipakainya awet gitu. Jadi daripada beli murahan beberapa kali dan rusak semua, dia selalu bilang begitu. Kalau aku memang mengiyakan aja karena aku sendiri juga mikirnya sama gitu. Kalau kita punya barang bagus juga prestis gitu kan ya, aku juga ada rasa begitu, tapi nggak terlalu lebay lah prestisnya gitu, paling tidak awet dipakai gitu loh ya kan. Terus jadi dia kalau beli baju juga gitu guys, tipenya udah beda gitu sama yang aku. Terus kalau aku tanya tuh kok beli baju lagi, beli kaos lagi gitu, dia selalu bilang oh yang kemarin kekecilan dah gitu, yang kemarin kekecilan gitu. Udah kasih anaknya yang gede gitu, yang kan cowok ya, yang SMA itu SMK, udah buat dia gitu. Misalkan jam itu yang aku inget ya, aku tuh beliin jam ada 10 kali sama dia ya. Yang dia suka gitu, jadi suka kalau misalkan dia pakai baju yang biru, dia suka pakai jam yang talinya biru gitu. Terus sepatu dia kan harus sepatu safety yang gede-gede itu guys. Secara suamiku kan tinggi gede orangnya, jadi memang penampilan itu benar-benar dia jaga gitu. Dan itu dia tahu tahu untuk menjaga gitu ya semenjak kenal dengan aku. Kalau dulu ketika aku ketemu sama dia, ya sepatu yang dia pakai sepatu kets biasa gitu, sepatu kets yang ya dia nggak perlente seperti sekarang lah gitu. Nah gitu guys, jadi semua berubah gitu, dan sikapnya jadi lebih tertutup sama aku, menghindar gitu. Kalau ditanya apa, tertutup, menghindar, nggak ada jawaban, tertutup, menghindar, nggak ada jawaban gitu aja guys. Oke, yang jelas yang terakhir itu adalah penurunan seksual. Jadi mungkin ya, aku nggak tahu ya, dia sering jumpa dengan orang, kebetulan kerjanya suamiku juga kita LDRan, dia lebih sering di site daripada di kantor, jadi volume ketemu dengan aku juga jarang gitu. Jadi nggak ada gregetnya lagi gitu. Kalau dulu kan sebelum dia selingkuh itu kan, biarpun dia habis tugas misalkan dari mana gitu ya, habis tugas dari mana pulang itu kayaknya dia udah rindu banget, ibarat kata tuh udah mandi aja udah pengennya buru-buru gitu, pengen langsung melepas rindu gitu. Kalau dulu gitu sampai pokoknya tuh yang kelihatan banget kalau dia itu tidak melakukan hal yang salah di luar sana, jadi cuma sama aku gitu. Itu dulu kelihatan banget guys. Tapi semenjak dia nakal gitu, jadi yang hal-hal yang seperti itu tuh yang sekarang enggak kelihatan gitu loh.
Itu aja. Apa namanya guys, itu aku nggak tahu ya tanda yang mana yang membuat atau yang menjadikan alasan suami aku berselingkuh, tapi yang jelas perubahan-perubahan itulah yang aku tangkap ya selama dari tahun 2018 sejak dia pergi meninggalkan aku tuh pokoknya dari 2018 itu aku melihat ada perubahan hingga sampai akhirnya dia pergi meninggalkan aku di Oktober 2018. Mungkin ya karena dorongan atau misalkan karena desakan dari si pelakor janda 3 anak itu, atau mungkin dari lampir, aku juga nggak tahu, lillahi ta'ala. Tapi yang jelas aku menangkap perubahan sikap dari suami aku sejak 2018. 2019 mungkin akhir-akhir tahun udah berasa, tapi karena aku pada saat itu tuh tugas di Medan ya, aku sempat tugas di Medan 1 tahun, jadi jarak kita makin jauh, jadi volume ketemu kita juga 1 bulan sekali, itu pun cuma 3-4 hari, terus kayak gitu terus ya guys. Jadi aku nggak curiga awalnya, tapi lama-lama semua kecurigaan itu menjadi jelas, dan akhirnya ya sampai sekarang gitu, sampai sekarang ya makin gimana ya, komunikasi makin tidak baik gitu, intinya gitu. Karena apapun yang aku lakukan, atau mungkin dia juga ngerasa apapun yang dia lakukan, hati kita mungkin saat ini memang lagi nggak mau bersatu gitu kan, terutama aku sendiri gitu, karena aku nggak melihat ada gelagat baik atau etikat baik dari suamiku untuk memperbaiki semuanya. Itu sudah kejadian, sudah beberapa kali dia minta kesempatan, tapi tidak pernah terjadi perubahan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh, melepaskan dia aja, itu hal yang terbaik yang bisa aku lakukan. Oke, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Ambil yang baik, buang yang buruk, ya kan? See you in the next vlog lagi ya guys. Aku kayaknya Grabku sudah datang dan aku mau makan sekarang. Salam buat semuanya, salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.